Sering Seringkali, dikatakan bahwa, saya nggak cepet-cepet periksa, karena nggak sakit. Nah, ini juga hati-hati. Kebanyakan kanker payudara itu sangat jarang menimbulkan rasa sakit. Lalu kanker payudara tadi saya sudah sebut menempati peringkat pertama, bahkan bukan hanya untuk perempuan, tapi dari seluruh kanker yang ada di Indonesia. Data terakhir di Indonesia tahun 2020 itu ada 400.000 kasus baru kanker payudara. Nah, ini yang sedihnya, Bu. 70% datang berobat di stadium lanjut. Bayangkan, hanya 30% berarti yang cukup cukup waspada untuk datang di stadium awal. Padahal ternyata semakin cepat dan semakin dini stadium kanker payudara saat ditemukan, itu sebetulnya makin baik angka harapan hidupnya. Ini kita lihat tabel di sebelah sini. Kalau kanker payudara ditemukan di stadium 0, itu angka ketahanan hidupnya mencapai 100%. Ini dengan catatan pengobatan yang benar ya. Lalu stadium 1 dia sedikit turun, tapi masih bagus 98 sampai 100%. Masuk ke stadium 2 dia mulai turun sedikit, stadium 3 turunnya mulai agak banyak. Nah, kalau sudah stadium 4 di mana kankernya sudah tidak lagi di payudara saja tapi sudah menyebar ke organ lain misalnya ke paru-paru, ke hati, ke tulang, maka angka harapan hidupnya hanya 20% walaupun dengan pengobatan yang benar. Karena memang sudah berlanjut penyakitnya. Nah, yang lain lagi yang sering masyarakat salah paham merasa kalau sudah tua aman dari kanker payudara. Padahal sebenarnya semakin menua perempuan justru semakin tinggi resiko terkena kanker payudara. Jadi ini fakta-fakta yang harus kita pahami supaya kita juga tidak salah langkah. Nah, sekarang bagaimana supaya kita bisa menemukan kanker payudara di stadium dini? Karena kita nggak pernah bisa mengatur ya Bu ya, istilahnya kan penyakit ini ya akan diberikan kepada kita oleh Allah, karena Allah yakin kita bisa menanganinya. Tugas kita adalah menemukan kalau memang kita diberikan cobaan ini, bagaimana supaya ketemu di stadium yang paling awal. Yang pertama, kita harus tahu dulu apa saja sih faktor-faktor resiko kanker payudara. Nah, tapi ini hati-hati. Ketika kita bicara faktor resiko, bukan berarti orang yang punya faktor resiko pasti kena kanker payudara. Atau orang yang tidak punya faktor resiko pasti tidak akan pernah kena kanker payudara. Bukan seperti itu pemahamannya. Pemahamannya adalah kalau kita lihat, oh iya, saya punya faktor resiko yang ini dan ini faktor resiko yang tidak bisa dirubah, maka kita harus lebih waspada. Karena faktor resiko memang ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Yang pertama misalnya faktor resiko jenis kelamin. Jenis kelamin nggak bisa dirubah ya Bu ya. Kalaupun ada yang berubah-ubah, satu itu melanggar kodrat, yang kedua ya cuma berubah penampilan luar aja, dalamnya tidak berubah, gennya tidak berubah. Ya, jadi jenis kelamin perempuan itu memang pasti akan lebih tinggi resiko kena kanker payudaranya dibandingkan laki-laki. Laki-laki bisa kena kanker payudara? Bisa, tapi hanya 1% dari seluruh penderita kanker payudara. Selebihnya perempuan. Kenapa demikian? Karena ini berhubungan dengan siklus hormon yang kita alami setiap bulan, Bu. Siklus menstruasi. Hal itulah yang menyebabkan tubuh kita lebih riskan untuk terkena kanker payudara. Faktor yang kedua, umur. Semakin tinggi umur perempuan, maka semakin tinggi resiko untuk terkena kanker payudara. Yang ketiga, riwayat keluarga. Tapi ingat, hanya 10% ya. Nah, yang kita harus waspadai kalau memang ada keluarga kita, terutama keluarga dekat. Keluarga dekat itu lingkar pertama, atau kita juga bisa pertimbangkan lingkar kedua. Lingkar pertama itu misalnya anak kandung, adik, kakak kandung, ibu kandung. Lingkar kedua misalnya bude dari ibu, tante dari ibu. Ada yang riwayat terkena kanker payudara atau kanker indung telur. Nah, kita harus lebih waspada. Lalu usia menstruasi. Kalau usia menstruasinya lebih cepat, saya lanjut dulu, dan menopause-nya terlalu lama, berarti rentang orang itu untuk mengalami paparan terhadap hormon, namanya hormon estrogen. Ini adalah hormon khas perempuan yang menyebabkan kita mengalami mens secara periodik, itu paparannya lebih lama.
Orang yang mengalami paparan hormon estrogen lebih lama lebih tinggi resikonya daripada yang mengalami paparan lebih pendek. Jadi misalnya ada yang mengalami mens awal usia 9 tahun, lalu dia menopause di umur 55 tahun, sementara satu orang lagi dia mengalami mens pertama di usia 12 tahun dan mengalami menopause di umur 52 tahun, maka orang yang pertama tadi secara resiko lebih tinggi untuk mendapatkan kanker payudara. Lalu riwayat menyusui dan melahirkan. Orang yang pernah melahirkan dan pernah menyusui itu akan berkurang resikonya. Tapi hati-hati kalau saat orang sedang hamil, saat perempuan sedang hamil atau menyusui, lalu dia menemukan benjolan di payudara, hati-hati jangan berpendapat, oh kan katanya hamil menyusui mengurangi resiko, saya tenang-tenang aja dong gitu. Hati-hati Bu, karena menurunkan resiko kanker payudara ini baru ada di tubuh seorang perempuan 10 tahun setelah dia melahirkan anak pertama. Itu baru tubuh punya kemampuan melindungi dari kanker payudara. Tapi ketika orang sedang hamil atau menyusui, karena pada saat itu justru sel payudaranya sedang membelah cepat, makanya mungkin ibu-ibu perhatikan kalau lagi hamil menyusui payudara cenderung membesar, justru di situ sedang resiko untuk terjadi kelainan pembelahan sel yang bisa mengarah pada kanker. Jadi prinsipnya kalau ibu atau tahu anak, saudara, kenalan sedang hamil dan menyusui ada benjolan, ajak untuk memeriksakan diri ke dokter. Belum tentu kanker, masih banyak kemungkinan yang lain, karena kemungkinan kanker itu kecil sebetulnya. Tapi yang bisa membedakan karena dokter, lebih baik diperiksakan ke dokter. Lalu faktor resiko yang lain adalah penggunaan obat hormon. Ini macam-macam, termasuk di dalamnya obat-obat KB seperti pil KB itu juga bisa meningkatkan resiko. Karena itu kalau ada ibu-ibu di sini yang memang menggunakan pil KB, suntik KB, kalau usianya sudah menjelang 40 tahun, 35 ke atas, lebih baik digantikan saja dengan yang tidak mengandung hormon. Supaya kita bisa mengurangi resiko. Karena kalau umur kan kita nggak bisa rubah ya Bu, tapi kalau ini kan kita masih bisa modifikasi, masih bisa kita ganti. Lalu berat badan berlebih. Berat badan yang berlebih ini penelitian mengatakan memang akan meningkatkan resiko kanker payudara. Kemudian ada riwayat radiasi daerah dada. Tapi radiasi di sini bukan untuk pemeriksaan ya Bu. Misalnya ada yang mau kerja harus ronsen dada, itu nggak masalah karena dosisnya kecil. Tapi kalau dia memang ada penyakit atau ada kondisi yang dia diradiasi dalam waktu lama, istilahnya radiasi untuk terapi itu akan meningkatkan. Atau mungkin orang-orang di daerah yang pernah mengalami bencana nuklir seperti di Chernobyl atau di Hiroshima, Nagasaki itu akan mengalami peningkatan resiko. Nah dari ini kita bisa lihat kita punya faktor resiko yang mana yang masih bisa kita rubah, mana yang memang ya kita nggak bisa rubah lagi. Nah yang bisa kita rubah itulah yang kita lakukan perubahan supaya mengurangi resiko. Kita lanjut ya ibu-ibu. Berikutnya, kalau kita ingin menemukan tanda-tanda kanker payudara di awal, lakukanlah sadari. Sadari ini Bu, cara screening atau cara periksa yang paling mudah, yang ibu-ibu bisa kerjakan sendiri di rumah, tidak perlu kemana-mana. Tapi syaratnya lakukan dengan teratur. Lakukan tiap bulan kalau ibu masih menstruasi, maka kerjakan antara hari ke-7 sampai ke-15 dihitung dari hari haid pertama. Jadi kalau misalnya ibu dapat haidnya hari pertamanya tanggal 1, nah antara tanggal 7 sampai 15 tuh saat terbaik ibu meraba payudara atau sadari ini. Kenapa? Karena pada saat itulah payudara teraba paling lunak, sehingga kalau ada sesuatu sangat mudah untuk menemukannya. Bagaimana caranya? Ini ada bagannya, tapi akan lebih mudah sepertinya kalau kita lihat video. Saya putarkan videonya ya, ibu-ibu ya. Mudah-mudahan bisa dilihat dengan jelas. Ibu lihat ada perubahan di kulit atau tidak, kemerahan, kulit melekut, atau malah ada tonjolan. Atau bengkak, kemudian keluar cairan dari puting, atau puting tadinya di luar jadi masuk ke dalam,
Angkat tangannya, Bu. Lihat lagi payudaranya. Nah, Ibu juga bisa berbaring. Angkat tangan sebelah, lalu dengan tangan yang sebelah lagi raba payudara. Pastikan semua area payudara diperiksa ya, Bu. Sampai area dekat ketiak, area di bawah leher, itu diperiksa semua. Kalau Ibu lagi mandi pakai sabun, bisa jadi lebih mudah juga, karena licin. Ya, nah kalau Ibu menemukan ada kelainan, kelainan itu macam-macam, Bu, bukan hanya benjolan. Misalnya kulitnya Ibu tadinya biasanya biasa saja ya, mulus, tiba-tiba kok kayak tebel. Lalu pori-porinya kelihatan jelas. Kalau kulitnya dicubit, dia tidak mau terangkat. Atau kulitnya tadinya rata kok jadi melengkung ke dalam. Atau ada kemerahan. Puting yang tadinya ada di luar masuk ke dalam, atau dari puting keluar cairan baik spontan maupun kalau dipencet warnanya bercampur merah, hitam atau kecoklatan. Nah, ada tanda-tanda itu, Bu, jangan ditunggu. Lebih baik segera periksakan diri. Kalau yang paling dekat ada bidan, periksakan ke bidan. Ada dokter umum, ke dokter umum. Ada ke dokter spesialis, ke dokter spesialis. Yang nggak boleh, Bu, cuman diam dan menunggu keajaiban. Nah, itu nggak boleh. Ya, Bu, ya. Nah, kemudian setelah sadari, kerjakan screening. Nah, ini yang suka ibu-ibu masih belum paham. Screening ini, Bu, artinya tindakan untuk mencari atau mendeteksi adanya kelainan sebelum ada keluhan. Kenapa di screening? Ini dikerjakan untuk penyakit-penyakit yang memang angka kejadiannya tinggi, termasuk kanker payudara, karena ini nomor 1, Bu, di Indonesia. Jadi, jangan menunggu ada kelainan dulu. Kalau Ibu ada kelainan, baru periksa ke dokter atau ke bidan, itu bukan screening, itu Ibu mau mencari diagnosis penyakitnya apa. Tapi kalau screening, kerjakan teratur. Ingat nggak, Bu, tadi yang saya perlihatkan di depan, ada tabel kanker payudara stadium 0, harapan hidupnya sampai 100%. Stadium 0, Bu, stadium 1 itu biasanya belum teraba. Umumnya kebanyakan belum teraba. Ya. Nah, kapan screening ini dikerjakan? 1 kali setiap 1 sampai 2 tahun. Dan terbaik memang dikerjakan pada saat yang sama kayak tadi seperti sadari, karena prinsipnya kita ingin memeriksakan pada saat payudara kita paling lunak sehingga mudah diraba kalau ada kelainan. Nah, kalau mau ideal, screening ini seperti ini, Bu. Kalau sudah mulai 25 tahun, rutinlah datang ke dokter untuk sadani 1 kali saja setiap tahun. Ketika sudah mulai mencapai usia 30 ke atas, kalau memungkinkan ya, Bu, ya, selain sadanis, lakukan USG payudara. Itu juga 1 kali per tahun. Bagaimana kalau, oh di tempat saya USG nggak bisa, Dok, atau saya dengan satu dan lain sebab tidak bisa punya sumber daya untuk USG. Tidak apa-apa, Bu. Lakukan sadari terus tiap bulan. Nah, sadanisnya kalau memang Ibu merasa ada sesuatu yang mengganjal, jangan sekali setahun. Persering, 6 bulan sekali misalnya. Nah, 40 tahun ke atas ini adalah usia di mana resiko kanker payudara mulai naik, Bu. Dan makin kita tua, makin tinggi resikonya. Karena itu, selain sadanis dan kalau bisa USG, sebaiknya juga ditambah mamografi. Hanya memang di negara kita mamografi ini belum banyak dan masih jarang. Nah, kalau memang itu yang terjadi, paling tidak, Bu, tolong deh tetap kerjakan sadari tiap bulan dan sadanis 6 bulan sekali. Itu masih jauh lebih baik daripada Ibu tidak melakukan apa-apa. Dan ingat ya, Bu, tidak menunggu ada keluhan atau ada gejala. Lakukan rutin, jadikan kebiasaan. Lalu kalau misalnya nih kita sudah sadari atau kita sadanis, oh ternyata memang ada kelainan. Apa yang harus kita lakukan? Jangan panik. Yang penting jangan panik dulu. Karena kalau panik biasanya orang jadi salah langkah. Nah ini nih Bu, saya berapa kali ketemu dengan pasien, masyarakat, pada umumnya ketakutan mereka ketika menemukan ada kelainan di payudara untuk memeriksakan diri itu enggan karena khawatir. Pertama takut ketahuan sakit.
rata-rata bilang begini, iya nanti kalau saya periksa malah ketahuan ada penyakit. Ya, nah mungkin itu karena belum paham. Oh iya, memang akan ketahuan kalau ada penyakit, tapi berarti ketahuannya di fase atau stadium yang awal, yang berarti pengobatannya akan lebih murah, hasilnya lebih bagus. Karena kalaupun tidak ketahuan sekarang, satu saat akan ketahuan juga, cuman bedanya sudah di stadium lanjut. Sehingga pengobatannya lebih mahal, lebih sulit, dan hasilnya pun belum tentu bagus. Jadi ini yang harus kita pahami. Lalu khawatir karena dengar-dengar nih dari teman, dari tetangga, kalau nanti dokternya minta biopsi itu sama saja dengan membangkitkan macan tidur. Nah, nanti saya bahas kenapa ini sebetulnya tidak beralasan. Tergantung memang dengan biopsi yang akan Ibu alami. Tapi biopsi bukan membangkitkan macan tidur, Bu. Jadi kalau Ibu punya benjolan di payudara, dari awal benjolannya jinak, habis di biopsi ya tetap jinak. Kalau Ibu punya benjolan di payudara, dari awal memang ganas atau kanker, setelah di biopsi tetap kanker. Tidak ada yang awalnya jinak gara-gara istilahnya apa, kena pisau, kena biopsi jadi ganas, itu tidak ada. Ya. Lalu takut kehilangan payudara, karena saya lihat tetangga saya habis kanker payudara dia kehilangan payudara. Takut sama kemoterapi. Dan yang terakhir nih khas ibu-ibu banget. Ibu-ibu tuh makhluk yang paling nggak egois ya. Mikirin yang lain tapi lupa mikirin diri sendiri. Takut membebani keluarga. Padahal tadi itu loh Bu yang saya bilang, kalau kita tidak mengurus diri sendiri, bagaimana kita bisa melayani dan menemani anak-anak keluarga kita dengan baik juga. Nah, kemudian apa yang harus dikerjakan? Jadi kalau ada keluhan atau ada gejala, Bu, pertama datangi tenaga kesehatan. Kalau ada dokter, datangi dokter. Kalau yang paling dekat dengan rumah bidan, datangi dulu. Yang penting Ibu bertanya dulu untuk mendapat arahan. Jangan diam saja. Dan memang Bu, kenapa dokter umumnya meminta biopsi? Karena diagnosis yang pasti itu memang hanya bisa didapatkan kalau sudah ada diagnosis patologi. Kalau dokternya baru meraba-raba, baru lihat hasil USG, baru lihat mamografi, itu sebetulnya diagnosis yang sifatnya masih perkiraan, bukan diagnosis pasti. Nah, untuk bisa dapat diagnosis patologi, harus diambil sampel atau contoh dari benjolan itu. Karena itulah biopsi diperlukan. Karena kalau tidak, ibu sudah dibawa masuk operasi yang lain-lain, ternyata bukan kanker, operasinya tidak tepat atau salah sehingga harus diulang misalnya, itu kan sebetulnya yang rugi pasien sendiri. Nah, biopsi yang benar, yang tidak perlu ditakuti, itu seharusnya bukan biopsi di operasi, tapi cukup biopsi melalui kulit. Namanya core biopsi, itu pakai jarum aja, Bu. Jadi pasiennya nggak usah dibius tidur, nggak usah masuk kamar operasi, dikerjakan di poliklinik juga bisa sebetulnya. Biusnya lokal saja, pasien tidak sakit lagi di kulitnya, kita masukkan jarum yang sedikit besar, kalau bagus dipandu oleh USG supaya nggak meleset, lalu setelah tindakan pasien langsung pulang. Sayangnya memang saya tahu di Indonesia ini belum umum, tapi mulai Bu di rumah sakit pemerintah yang besar mereka sudah mulai rutin mengerjakan core biopsi karena ini akan sangat menolong dan tidak membebani pasien. Nah, ini saya bawakan lagi satu video, ini penerangan saya tentang mengerjakan core biopsi supaya ibu-ibu tergambar ya. Sebetulnya core biopsi itu simple, mudah, dan ini adalah standar yang dipakai hampir di seluruh dunia saat ini kalau kita ingin menegakkan diagnosis benjolan atau kelainan di payudara itu jinak atau ganas. Silakan ya, Bu. Jadi cara melakukannya adalah kita letakkan probe USG di atas payudara pasien, kita lihat di monitor letak tumor tersebut, lalu kita lakukan pembiusan lokal pada kulit di mana kita akan membuat sayatan. Sayatan yang dilakukan hanya sebesar 0,3 cm. Kemudian dengan alat core biopsi ini kita akan masukkan alat tersebut tepat dengan panduan ultrasonografi atau USG. Kalau kita anggap ini adalah penampang payudara dengan tumor yang ada di dalamnya, maka alat core biopsi ini akan menembus kulit dengan sayatan yang kecil sekali, hanya sekitar 0,3 cm, masuk ke dalam dengan panduan alat USG kita lihat berada di tengah-tengah tumor, barulah kita ambil sampel jaringan. Karena inilah
deteksi ketepatan diagnosisnya mencapai 98 sampai 100%. Nah, jelas ya Bu ya. Jadi bukan sesuatu yang menakutkan yang membuat pasien sampai harus nginep di rumah sakit sebetulnya atau dibius tidur, tidak perlu itu. Nah Bu, bagaimana kalau ternyata hasilnya memang kanker? Maka sebetulnya yang harus diketahui dulu adalah ini kankernya ada di stadium berapa. Lalu yang kedua, sifatnya apa? Karena kenapa? Karena dengan tahu stadium dan sifat inilah, barulah dokter bisa membuatkan desain terapi yang sesuai. Jadi sekarang Bu, yang Ibu harus paham, pengobatan kanker payudara itu berkembang sekali. Dulu mungkin yang beredar di masyarakat beritanya, oh iya kalau kanker payudara ke dokter pasti langsung dioperasi, dibuang payudaranya, terus masuk obat ini, obat itu. Tapi sekarang karena perkembangan ilmu tentang kanker payudara memang pesat sekali, sebaiknya lah kita tahu dulu stadium dan sifatnya. Tanpa membuang waktu ya Bu ya, artinya jangan sampai juga dengan alasan tahu stadium, ingin tahu sifatnya, akhirnya lama ditunda-tunda memulai pengobatannya. Jadi memang begitu nih Bu, prinsipnya begitu kita tahu hasilnya kanker, bergeraklah dengan cepat tapi cermat. Jadi jangan cepat tapi sembarangan ya, cepat tapi cermat. Nah, kita kenali dulu stadium kanker payudara. Ini agak jelimet mungkin, cuman saya ingin mengatakan bahwa kalau kita ingin tahu stadium, itu ada beberapa parameter yang harus kita tahu. Yang pertama ukuran tumornya, ada tidaknya kelenjar getah bening di ketiak, dan ada tidaknya penyebaran jauh. Ini bisa Ibu diskusikan dengan dokter yang merawat Ibu. Ibu ada di stadium berapa? Jadi ada kriterianya Bu untuk menentukan stadium kanker pada pasien. Nah, ini untuk gampangnya, untuk gambar ya Bu ya, kalau ada di stadium dini, maka biasanya kankernya baru ada di payudara dan kalaupun ada penyebaran di ketiak, itu masih minimal sekali atau bahkan belum ada penyebaran ke ketiak. Penyebaran ke ketiak ini memang yang paling pertama Bu kalau untuk kanker payudara. Karena itu tadi kalau Ibu ngerjain sadari jangan lupa ketiak juga diraba. Nah, kalau sudah lokal lanjut itu artinya gini Bu, di lokal sudah mulai berlanjut tapi masih di area sini aja. Tapi kalau tadinya hanya di payudara dan ketiak, mungkin di area kelenjar getah bening di tengah dada sini, kita sebut mamari interna, itu sudah mulai ada. Atau di sini Bu, di atas tulang leher, di bawahnya juga bisa jadi ada. Makanya kalau Ibu sadari, raba ya Bu ya, area ini semua diraba, sampai ketiak diraba. Nah ini kalau stadium lanjut, di mana sudah tidak hanya di payudara dan di ketiak, tapi sudah bisa mengenai hati, mengenai paru-paru, mengenai tulang, kadang-kadang juga dalam jumlah kecil bisa mengenai otak. Inilah Bu yang bisa terjadi fatal. Kalau kita suka dengar cerita, iya tetangga saya kanker payudara, udah ke dokter, di kemoterapi malah meninggal, gitu kan? Itu sering banget cerita di masyarakat awam. Masalahnya Ibu harus tanya dulu, itu dia ke dokternya stadium apa? Kalau dia ke dokternya stadium lanjut, memang kan pengobatannya jadi lebih sulit, kemungkinan berhasilnya juga tidak besar. Karena itu kalau bisa jangan di sini aja atau jangan di sini Bu, di stadium dini kalau memang ya memang kita nggak bisa rencanakan ya Bu, kita diberikan kanker payudara, temuilah di sini sehingga pengobatannya masih bagus. Nah, jadi intinya Bu, stadium dini itu dia belum menyebar ke organ lain, angka harapan hidupnya bagus sekali. Kalau stadium lokal lanjut sudah bisa kena kulit, dinding dada, sementara kalau stadium lanjut dia sudah ke organ-organ lain. Sekarang kita belajar tentang subtipe atau sifat dari kanker payudara, Bu. Kita akan lihat sebetulnya. Jadi pasien ini sifatnya apa? Ada sifat luminal, ada sifat HER2, ada sifat triple negatif, ada sifat triple positif. Nanti kalau diperiksakan sel kankernya itu yang dilihat ini Bu laporannya. ER-nya, estrogen reseptor, lalu PR, progesteron reseptor, dan HER2. Ini juga satu penanda yang bisa dilihat orang di kanker payudara. Ya, nanti akan kita lihat contohnya seperti ini. Kalau pasien yang tadi Bu, yang luminal, itu dia punya jadi ini sel kanker Bu. Bayangkan ini sel kanker,
Dia punya reseptor estrogen dan progesteron. Yang kalau reseptor ini kena dengan hormon-hormon itu memicu selnya untuk tumbuh. Karena itu obatnya bertujuan supaya reseptor ini diblok. Reseptor ini nggak dapat makanan sehingga sel kankernya jangan tumbuh. Kalau HER2 positif, dia punya reseptor HER2 yang kalau dia terkena pemicu yang sesuai, ini juga akan tumbuh. Karena itu obatnya juga sifatnya supaya ini tidak mendapatkan pemicunya. Lalu kalau dikatakan triple positif, berarti semua ada, Bu. Reseptor ini ada, ini ada, ini ada. Jadi semuanya harus diblok supaya kankernya tidak tumbuh. Kalau triple negatif, dia nggak punya reseptor apa-apa. Jadi tidak ada gunanya diberikan obat untuk estrogen, progesteron maupun HER2. Di sini bisa dikatakan yang paling manfaat hanyalah kemoterapi. Karena kemoterapi tidak bergantung pada reseptor yang ada di kanker. Nah, ini Bu saya buatkan sedikit ringkasan ya. Kenapa sih kita harus tahu stadium? Kenapa harus tahu sifat? Ibu lihat di kolom sebelah kiri saya tulis di sini stadium 1, 2, 3 dan 4. Lalu di sini sifatnya luminal, HER2 positif dan triple negatif. Triple positif otomatis dimasukkan ke sini karena HER2 ini sangat prediktif. Lihat Bu, kalau masih stadium 1, ini berarti stadium awal nih, pasiennya pinter, screeningnya rajin, sadari juga ketika dia ketemu stadium 1, stadium awal. Hampir semuanya, apapun sifatnya, dia masih bisa operasi dulu, baru ditambah obat-obat lain. Ya, nah, oh ya saya lupa bilang, ini Bu, yang HER2 positif dan triple negatif, ini yang dikenal di dunia kedokteran sekarang sebagai tipe yang agresif atau yang tumbuhnya cepat. Makanya akan berbeda penanganannya dengan yang luminal. Nah, kalau stadium 2, kalau pasiennya luminal, masih bisa operasi dulu. Tapi kalau sudah stadium 3, walaupun dia luminal, dianjurkan dikasih obat dulu supaya kankernya mengecil. Bedanya di sini Bu, tipe yang agresif, yang HER2 positif dan triple negatif. Kalau dia sudah di stadium 2 dan 3, walaupun 2 dikatakan masih cukup awal, karena dia agresif, maka menurut hasil penelitian yang terbaru ya, dianjurkan diberikan dulu obat-obatan. Kenapa? Untuk mengecilkan kanker, untuk mencegah penyebaran jauh juga. Baru dioperasi. Nah, yang sulit kalau sudah stadium 4 yang sudah menyebar kemana-mana. Di sini Ibu lihat tidak ada lagi tempatnya operasi. Jadi hati-hati kalau misalnya ada pasien yang bilang sama saya, dokter kenapa saya harus dioperasi? Itu tetangga saya kanker nggak harus dioperasi. Kalau sampai ada pasien kanker payudara, dokternya mengatakan tidak perlu operasi, berarti ada di sini justru Bu. Karena operasi tidak akan membawa manfaat untuk pasien itu. Kalau dia masih ada di stadium 1, 2, 3, operasi itu seperti membuang biangnya penyakit ya Bu ya, markas besarnya sel kanker. Tapi kalau sudah di sini, karena sudah menyebar, tidak ada manfaat kita kerjakan operasi untuk payudaranya. Jadi gitu ya Bu ya, prinsip pengobatan kanker payudara. Mudah-mudahan bisa difahami. Nah, sekarang bagaimana tentang terapi operasi kanker payudara? Ternyata Bu, operasi itu macam-macam. Tidak semua pasien yang terkena kanker payudara juga harus diangkat payudaranya. Memang yang paling sering kita temukan dan yang paling dari dulu juga dikerjakan adalah mastektomi. Jadi semua payudara dibuang. Tapi ada juga yang namanya BCS atau Breast Conserving Surgery atau mungkin Ibu kenal BCT, Breast Conserving Therapy, di mana yang dibuang hanyalah area si tumornya saja. Ada juga onkoplasti. Nah, ini perpaduan dua teknik, Bu, teknik onkologi dan teknik bedah plastik, di mana pasiennya bisa jadi dikerjakan mastektomi, bisa juga dikerjakan BCS, tapi lalu dokter membentuk payudara kembali. Alasannya apa? Banyak alasannya. Satu, dari masalah estetika. Yang kedua, supaya perempuan walaupun sudah terkena kanker payudara tetap merasa utuh sebagai perempuan sehingga kualitas hidupnya tetap baik. Nah, yang terakhir adalah operasi di getah bening ketiak.
Ingat Bu, tadi saya terangkan kanker payudara itu pertama menyebar ke ketiak, kelenjar getah bening ketiak. Kalau pasiennya stadium awal, kita kerjakan namanya biopsi kelenjar sentinel. Maksudnya adalah kita cari nih kelenjar sentinel. Kalau ternyata dia tidak mengandung penyebaran, tidak perlu kita buang semua kelenjar di sini sehingga pasien terkurangi dari resiko menderita limfedem atau bengkak lengan. Tapi kalau memang pasien datangnya sudah stadium yang lebih lanjut, di kelenjar getah bening ketiak ini sudah ada penyebaran, kita harus bersihkan semua, namanya diseksi getah bening aksila. Pasien yang sudah didiseksi getah bening aksila memang harus berhati-hati dengan lengannya ini supaya menghindari terjadi bengkak lengan. Nah, yang Ibu harus paham, operasi yang benar untuk kanker payudara tidak boleh hanya menangani masalah di payudara saja. Tapi yang ada di ketiak juga harus ditangani. Kalau sampai ada operasi kanker payudara hanya untuk payudara, berarti operasinya belum cukup atau belum memadai. Nah, ini sedikit video nih dari seorang ibu hebat yang bersedia berbagi pengalamannya, karena kalau tadi ya saya sebutkan di awal, banyak ibu-ibu khawatir atau tidak mau berobat kanker payudara karena takut kehilangan payudara. Ternyata ya untuk zaman sekarang itu sudah tidak relevan ya. Mari kita dengarkan ibu ini. Halo ibu-ibu, saya Marli. Sudah selesai menjalani mastektomi dengan implan silikon dan kemoterapi pada Mei 2019. Ketika dinyatakan harus menjalani operasi, dokter memberikan kepada saya beberapa pilihan. Pada saat itu saya langsung berpikir, ternyata operasi kanker payudara tidak berarti harus kehilangan payudara. Setelah berdiskusi panjang dengan dokter mengenai kondisi dan keadaan saya, dan juga berdiskusi dengan keluarga, akhirnya keputusan saya adalah untuk dilakukan mastektomi, yaitu pengangkatan payudara dengan implan silikon. Setelah selesai dilakukan operasi, saya harus menjalani gerakan rutin senam lengan dan juga pijatan pada payudara baru saya. Atas berkat Tuhan, saya tetap sehat dan sudah dapat menjalani hidup secara normal dan berkualitas. Semangat! Ya, ya Bu ya. Jadi ini Ibu ini hebat sekali, penuh semangat dan sangat senang berbagi. Dan lihat deh, segar, bersemangat. Jadi pengobatan kanker payudara tidak berarti seorang perempuan akan menurun kualitas hidupnya. Dan banyak pilihan yang bisa diberikan. Hanya itu tadi ya Bu ya, kuncinya adalah datanglah di stadium awal. Sehingga masih banyak pilihan yang bisa diberikan oleh dokter. Halo. Ya, nah ini beberapa contoh nih Bu, bahwa tidak berarti perempuan harus kehilangan payudara. Ini seperti Ibu Marli nih contohnya. Beliau memilih setelah diangkat payudaranya, rekonstruksinya menggunakan dengan silikon implan. Bagaimana kalau saya nggak suka dok, ada benda asing di tubuh saya? Tidak apa-apa, banyak tekniknya yang lain. Misalnya setelah diambil payudaranya, kita akan memindahkan lemak dan sedikit otot yang ada di perut untuk mengisi payudara. Beberapa pasien mengatakan bahwa saya dapat bonus dok, perut saya jadi rata lagi kayak anak 17 tahun gitu ya Bu ya. Lalu kalau yang dibuang hanya sebagian, tidak seluruh payudara, BCS tadi misalnya, kita bisa memindahkan sedikit saja otot atau kulit dan lemak dari bagian punggung untuk mengisi kekosongan ini, sehingga bentuk payudara tetap baik kelihatannya. Jadi sekali lagi ya Bu ya, untuk operasi banyak pilihan. Jangan sampai takut berobat hanya karena takut kehilangan payudara. Lalu kemoterapi, ini biasanya juga momok yang membuat ibu-ibu, para perempuan takut berobat kanker payudara. Karena yang paling sering beredar beritanya adalah di kemoterapi malah membuat, malah membuat mati katanya. Habis di kemoterapi malah tambah parah penyakitnya. Nah, itulah maksud saya, kalau kita mendapat berita, tolong dicek lagi. Kalau memang ada yang dapat kemoterapi, lalu akhirnya maaf, meninggal, beliau ada di stadium berapa ketika pertama berobat, gitu ya.
Karena sebetulnya kemoterapi sekarang dengan dukungan obat-obat saat ini ya, itu efek-efek sampingnya sudah bisa dikurangi lagi. Sehingga umumnya ibu-ibu yang kemoterapi walaupun memang ya perlu penanganan khusus atau jadwal khusus bagi dirinya, dia tetap bisa menjalankan pekerjaan rumah tangga, yang wanita bekerja tetap bisa bekerja. Nah, ini ada satu video lagi dari prinsip kemoterapi ya, Bu ya. Prinsipnya adalah membunuh sel-sel yang membelah dengan cepat. Jadi kalau sel kanker itu kan membelahnya cepat, Bu. Kalau membelah tuh begini, kalau sel rambut kita membelah 1 jadi 2, 2 jadi 4, 4 jadi 8 itu kan lambat. Tapi kalau sel kanker membelahnya cepat dan tidak terkontrol, sehingga itulah yang menyebabkan dia bisa menyebar kemana-mana. Nah, kemoterapi sangat efektif untuk sel-sel kanker yang memang membelah cepat. Ini video dari seorang ibu hebat lainnya tentang kemoterapi. Silahkan didengarkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi, usia saya sekarang 40 tahun. Saya tervonis kanker payudara stadium 2B pada tahun 2016. Kemudian mulai melakukan rangkaian kemoterapi mulai tahun 2017 dan berakhir di tahun 2018. Memang tidak semua orang mempunyai keberanian untuk melakukan kemoterapi ya. Begitupun saya, tapi saya mencoba untuk mengalahkan rasa takut saya itu dengan berpikir positif bahwa saya ingin sembuh untuk melihat anak-anak saya tumbuh besar, melihat mereka berhasil, dan alhamdulillah Allah mudahkan segala ikhtiar saya ketika kemoterapi. Tentunya juga dengan life support yang ada di rumah tentunya ya, baik suami, kemudian adik saya, kemudian orang tua ya. Jadi tapi kembali lagi semua itu sebetulnya kembali dari diri kita sendiri. Selama kita memiliki semangat untuk sembuh dan qadarullah memang sepertinya kemoterapi adalah salah satu terapi atau ikhtiar penyembuhan dari cancer ya, particularly yang memang terbukti memberikan suatu hasil yang maksimal. Jadi teman-teman semua, yuk semangat untuk melakukan kemoterapi. Ya, salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Bu ya, jadi jangan takut kalau mendengar kata kemoterapi. Kadang-kadang yang beredar di masyarakat itu yang nggak bagusnya gitu ya. Padahal kalau mau dengar cerita bagusnya sebenarnya jauh lebih banyak. Nah, ada lagi namanya terapi target. Terapi target itu biasanya untuk mengenai reseptor HER2. Terapi target efek sampingnya jauh lebih ringan daripada kemoterapi, jadi sebetulnya tidak perlu dikhawatirkan. Terapi hormon itu untuk tadi itu Bu, tumor yang ER dan PR-nya positif. Cara kerjanya juga memblok si sel kanker saja sehingga efek sampingnya pun umumnya ringan. Ya. Kemudian yang terakhir sekarang mulai ada dikembangkan imunoterapi walaupun belum dipakai secara rutin dan hanya untuk subtipe tertentu, biasanya untuk yang triple negatif. Jadi intinya kalau imunoterapi itu adalah merangsang sistem imun untuk mengenali dan menghancurkan sel kanker. Dan yang lain terapi radiasi intinya adalah menggunakan sinar pengion untuk menyempurnakan kontrol pada payudara dan area regional sekitarnya. Jadi ini sifatnya masih lokal. Kalau tadi kemoterapi, hormon terapi, target terapi, imunoterapi sifatnya sistemik atau mengenai seluruh tubuh. Nah, sekarang bagaimana kita memiliki gaya hidup supaya menjauhi atau mengurangi kemungkinan terkena kanker? Seimbanglah Bu dalam segala hal. Tubuh kita punya hak, semua orang yang ada dalam lingkup kehidupan kita juga punya hak, kita sendiri juga punya hak. Jadi seimbang. Yang kedua, nah ini suka dilupakan karena biasanya yang rajin ditanya sama ibu-ibu itu pantangan makanan. Padahal sebetulnya pantangan makanan itu tidak ada selama yang memang ibu makan adalah makanan bersih dan sehat. Jadi seimbang aja Bu untuk makanan juga. Makan semua makanan yang penting bergizi, bersih, sehat, dan halal.
Nah, yang suka lupa ditanya oleh ibu-ibu tentang tubuhnya. Padahal yang akan mengurangi resiko kanker payudara itu justru adalah jika berat badan tidak berlebih. Jadi Bu, dihitung nanti ya IMT masing-masing. IMT itu indeks massa tubuh. Cara menghitungnya dicatat baik-baik, berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Jadi misalnya ada seorang ibu berat badannya 50 kilogram, tingginya 150 cm, berarti 50 dibagi 1,5 kuadrat. Upayakan ada di kisaran ini ya untuk mengurangi resiko. Lalu rutin berolahraga. Jadi lagi-lagi jangan hanya meributkan makanan tapi males olahraga. Usahakan olahraga rutin Bu, seminggu 5 kali, masing-masing 30 menit cukup, levelnya level sedang. Level sedang itu ibu jalan cepat, ibu senam aerobik di rumah. Nggak perlu Bu ikut gym atau fitness, nggak perlu. Lakukan apa yang bisa tapi rutin, itu lebih baik. Ya. Hindari rokok dan polusi. Jadi hindari banget. Bahkan kalau kita tidak merokok, tapi orang di rumah kita ada yang merokok, hati-hati. Karena walaupun dia tidak merokok dekat kita, tapi setelah dia merokok, residu racun-racun kanker, racun-racun rokok itu masih ada di tubuhnya. Ya, dan paparan terhadap racun rokok sudah terbukti bisa memicu kanker. Jaga cara pikir yang positif, Bu, supaya tetap semangat, ya. Jadi jangan bawaannya yang negatif-negatif saja. Lalu tidak mudah tergiur, tidak mudah kalau dengar berita atau ini yang paling sering saya lihat medsos ya, Bu, ya. Entah di WA group, di Instagram, mudah sekali terbawa dengan anjuran disuruh ini, disuruh itu, padahal tidak jelas apa dasarnya. Nah, apa yang perlu diwaspadai? Janji-janji pengobatan instan, Bu. Percaya deh, apa-apa yang kedengarannya terlalu gampang, terlalu indah, umumnya nggak benar. Ya, Bu, ya. Jadi hati-hati dengan itu. Lalu opini-opini liar tanpa bukti ilmiah di masyarakat. Dan yang kadang-kadang agak sulit, orang-orang di dekat kita yang mungkin maksudnya baik, mendukung, tapi karena mengutarakan pendapatnya tanpa ilmu justru membingungkan. Jadi menurut saya, Bu, kita sebagai perempuan, kita memang harus cerdas. Betul, kita harus menghargai pendapat orang sekitar kita, tapi kita juga harus punya ilmu sendiri. Ya, bahkan ketika ibu berhadapan dengan dokter pun, ibu lebih baik kalau punya ilmu sehingga ibu tahu pasti yang ibu dapatkan itu sudah sesuai atau tidak. Oke. Nah, bagaimana kalau mungkin ibu-ibu di sini ada yang penyintas kanker payudara, apa yang sebaiknya dilakukan? Yang pertama, Bu, saya mau bilang ibu pasti orang cerdas karena ibu penyintas dan ibu ada di sini sekarang. Ibu seorang perempuan yang kuat dan saya tahu ibu penuh dengan cinta kasih sehingga ibu akan terus berbagi tidak hanya dengan keluarga ibu tapi juga dengan perempuan-perempuan lainnya. Ya, sehingga apa yang kita harus lakukan adalah lagi-lagi jaga cara pikir yang positif, lalu tandai apa pemicu pikiran negatif. Karena kadang-kadang ada aja ya Bu ya masa-masa di mana kita rasanya down, stres, capek. Nah, tandai apa sih biasanya yang menyebabkan hal itu, lalu kendalikan. Ya Bu ya. Lalu hitung Bu, berapa banyak kenikmatan yang Allah Sang Pencipta sudah kita nikmati selama ini. Dan itu pasti jauh lebih banyak daripada cobaan yang kita dapatkan sekarang. Ulang-ulang terus doa, mungkin untuk yang lain kata-kata atau lagu yang membuat ibu bisa merasa lebih rileks atau tenang. Baca kisah-kisah inspiratif penyintas kanker yang lain karena banyak sekali yang kita bisa ambil pelajaran. Tetap beredar, maksudnya jangan mengucilkan diri, Bu. Tetap bertemu dengan orang lain, tetap bersahabat, sehingga kita juga bisa terus menebar manfaat ke orang sekitar kita. Tapi jadwalkan waktu juga untuk menenangkan diri sendiri. Jangan terlalu sibuk sampai Ibu lupa pada diri sendiri. Dan yang terakhir, jadikan hidup bermanfaat. Raih, bantu orang lain yang kita tahu sedang mengalami kesulitan. Jadi itu semua adalah tips tentunya untuk mengiringi pengobatan yang benar. Nah ini
ini akhir dari slide saya. Ini ada beberapa, jika dari tadi yang saya jelaskan ada yang belum paham, ada yang belum jelas, atau mungkin ada yang terlambat gabung, Ibu bisa foto ini nih Bu, slide ini, Ibu bisa masuk ke website SmartPink, atau kalau Ibu scan barcode ini akan langsung masuk ke video Empower Her, yang di sana juga banyak sekali penjelasan tentang kanker payudara. Saya tahu video ini karena saya ikut menjadi konsultannya, jadi saya tahu isinya insya Allah bisa Ibu pahami, bisa Ibu andalkan. Demikian dari saya, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Oke, terima kasih Dokter Farida untuk ilmunya, untuk sharingnya bagi kami semua partisipan pada siang hari ini. Dan tadi ternyata ibu-ibu semuanya Dokter Farida nggak cuma ngebahas jenis-jenis kankernya aja ya. Jadi Dokter Farida selalu menekankan untuk deteksi dini, jangan takut, dan bagaimana untuk hidup sehat untuk mencegah kanker payudara. Dan juga tadi Dokter Farida menjelaskan mengenai terapi-terapinya. Jadi presentasi Dokter Farida tadi tidak hanya dalam jenis-jenis kanker payudara, tapi kanker payudara secara menyeluruh. Terima kasih dokter untuk sharing-sharingnya dok. Ya, ini udah masuk, ada banyak nih dok kebetulan pertanyaannya, bukan beberapa lagi nih, tapi ada banyak karena dari tadi kalau kita perhatiin selama Dokter Farida berbicara, itu udah banyak banget ibu-ibu yang nanya-nanya nih, padahal belum selesai topiknya tapi udah ditanyain. Kita mulai ke pertanyaan pertama ya dokter ya. Oke. Ya, silakan. Oke, yang pertama dari Ibu Yuni. Ya, dokter, bagaimana jika ada ibu yang setelah melahirkan tidak pernah menyusui anaknya, mungkin karena faktor ASI yang nggak keluar, atau ibu yang kehilangan bayinya karena kematian, karena di situ dokter memberikan obat penahan agar ASI tidak keluar. Apakah pembendungan ASI bisa memicu kanker, dokter? Terima kasih sebelumnya, dok. Ya, baik, terima kasih. Langsung ya, Mbak Matilda ya. Oke, boleh dok, boleh langsung. Ya, untuk Bu Yuni. Jadi Bu, kalau memang Ibu tidak ada kesempatan untuk bisa menyusui anak, itu juga nggak perlu khawatir. Karena seperti tadi saya jelaskan, faktor resiko itu kan banyak. Ya, faktor resiko ada yang kadang-kadang kita tidak bisa modifikasi karena memang tidak kita kuasai, ada yang bisa dimodifikasi. Penelitiannya bilang begini Bu, asalkan seorang perempuan sudah pernah melahirkan anak 1 kali saja, 10 tahun setelah kelahiran anak yang pertama, itu tubuhnya sebetulnya sudah membentuk mekanisme proteksi terhadap kanker payudara. Tapi lagi-lagi jangan diartikan nggak akan pernah kena kanker ya Bu ya, tetap harus sadari screening tetap. Tapi akan lebih terproteksi daripada perempuan yang tidak pernah melahirkan. Nah kalau dia menyusui, proteksi itu akan lebih lagi. Hal ini karena berkaitan dengan kalau orang sudah pernah hamil atau melahirkan, sudah pernah menyusui, itu sel payudaranya menjadi sel payudara yang dewasa. Bahasa kita dokter terdiferensiasi, mungkin bahasa Om lebih dewasa. Ingat-ingat kalau yang lebih dewasa biasanya nggak mudah labil. Sehingga kalau terkena misalnya zat-zat karsinogenik yang bisa memicu kanker, dia nggak mudah terpengaruh. Tapi sel payudara yang belum pernah, ibunya belum pernah melahirkan, apalagi nggak menyusui, itu akan lebih mudah terpengaruh oleh kanker. Nah, jadi kalau sudah pernah melahirkan, paling tidak Bu, sudah ada efek proteksi. Lalu ternyata tidak bisa menyusui, karena satu dan lain sebab yang tidak bisa kita kendalikan, ya sudah tidak apa-apa. Ibu sekarang bergerak mencari faktor resiko apa yang bisa Ibu kenakan perlakuan untuk mengurangi resiko. Misalnya, berat badan Bu, jangan berlebih. Olahraga rutin. Ya, makanan bersih, sehat, seimbang. Hindari asap, hindari rokok. Itu semua masih bisa kita lakukan. Jadi begitu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya orang tidak menyusui, kalaupun misalnya dia kena kanker bukan karena ASI-nya ditahan. Karena ASI memang tidak akan diproduksi lagi kalau tidak dirangsang oleh isapan bayi. Tapi lebih karena selnya tidak berubah menjadi sel yang lebih dewasa tadi. Ya, sudah jelas mudah-mudahan ya. Silakan Mbak Matilda. Oke, semoga sudah jelas ya dok, ya jelas Ibu Yuni ya. Dok, maaf ini ada lanjutan lagi pertanyaan karena masih seputar dengan ibu hamil, ibu menyusui, dan kanker payudara. Saya lanjutkan lagi ya dok ya ke pertanyaan selanjutnya yang masih relate nih dok. Ada dari Ibu Nur Aini Mahmuri.
Pagi dok, izin bertanya, pembentukan imun untuk meminimalisir terkena kanker payudara adalah setelah jarak 10 tahun dari hamil dan menyusui pertama itu dihitung dari waktu yang seperti apa ya dokter? Dari Mohon. kelahiran anak pertama, dari kelahiran Oke. anak pertama. Jadi misalnya saya melahirkan anak pertama saya tahun 2000, berarti tubuh saya mulai membentuk proteksi untuk kanker payudara tahun 2010 ke atas. Ya, Oh, oke. dan itu bukan semata-mata masalah imun, karena tadi itu yang saya ulang, sel-sel payudaranya berubah menjadi lebih dewasa, sehingga misalnya secara tidak sengaja saya terpapar dengan zat karsinogenik yang bisa memicu kanker dari luar, karena sel payudara saya sudah lebih matur, sudah lebih dewasa, dia tidak mudah terpengaruh sehingga terjadi kanker. Oke, baik dok. Tapi risiko terjadi kanker masih tetap ada ya dok ya, makanya kita tetap perlu Tadi screening saya ya dok ya. bilang, pas saya Oke, ceritain faktor resiko, kalau ibu nggak punya faktor resiko, bukan berarti nggak akan pernah kanker. ya. Kalau ibu punya faktor resiko, bukan berarti pasti kena kanker. Hanya supaya kita lebih berhati-hati, lebih cermat, lalu yang bisa kita kendalikan dari sekarang. Oke, baik dokter. Ya, mungkin di sini ada terima kasih dok untuk jawabannya. Semoga menjawab ya ibu-ibu sekalian. Mungkin nih saya juga mau merangkum nih dok mengenai karena ada beberapa yang menanyakan nih seputar dengan lifestyle dok, lifestyle dan makanan yang kita konsumsi. Bagaimana dok kalau misalnya kita belum terkena, kita belum terdiagnosa kanker payudara, makanan seperti apa dok yang harus kita konsumsi untuk terhindar? Dan kalau misalnya sudah terdiagnosa kanker payudara tuh harusnya kita konsumsi apa sih dok? Kalau tadi saya dengar sih di presentasinya dokter Farida sih tidak ada pantangan. Yang penting dalam porsi yang secukupnya dan tidak lupa olahraga. Dan bagaimana jika dikaitkan dengan menstruasi dari sejak SD dok? Karena pola hidup zaman sekarang kan yang seperti kita tahu dok, fast food udah di mana-mana. Apakah itu memicu kanker payudara dokter? Ya, Ya, terima kasih. oke Jadi dokter. sebetulnya kalau untuk makanan, betul tadi, tidak ada pantangan ya. Yang penting adalah bagaimana zat gizi yang masuk ke tubuh kita seimbang. Seimbang itu artinya bukannya sama besar. Kalau kita lihat pembagian zat gizi yang dianjurkan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia, itu kan dikanjurkan karbohidrat itu sekitar 2/5. Kalau kita bagi piring kita jadi 5 bagian ya. Karbohidrat itu 2/5, sayur-sayuran 2/5, lalu lemak dalam arti lauk pauk itu 1/5. Jadi kita cukup bergerak di situ. Lalu upayakan bahan makanannya bersih. Lalu pemasakannya baik. Pemasakan baik itu artinya bukan misalnya daging olahan seperti misalnya sosis. Sosis itu bahkan kalau di luar sudah dinyatakan sebagai karsinogenik ya, karena dia biasanya dimasaknya itu menggunakan nitrit. Nitrit itulah yang dikatakan karsinogenik. Karsinogenik ini artinya bisa memicu kanker. Jadi upayakan bahan-bahan yang alami, bersih, cara memasaknya pun diminimalkan. Artinya memasak itu nggak harus sampai matang benar-benar, artinya sampai hangus, sampai direndam minyak panas lama gitu ya. Cukup untuk membuat makanan itu cukup bersih dan aman untuk dikonsumsi saja. Ya. Nah, kaitannya dengan fast food dan sebagainya ya memang ini sebetulnya sulit ya. Kita tidak bisa juga menjudge semua makanan yang dijual di luar rumah kita itu nggak sehat. Karena ada juga kan sekarang yang jual makanan sehat. Artinya sebagai konsumen pintar-pintarlah memilih dan memilah. Jadi jangan terbiasa hanya beli berdasarkan tren. Lagi tren nih makanan ini, semua order. Tapi tidak peduli apa isinya, apa kandungannya, bagaimana cara memasaknya. Jadi lagi-lagi kembalilah supaya menjadi lebih cerdas. Karena saya juga lihat nih kayak ada, nih saya juga baca nih di chat ya, kekhawatiran tentang katanya banyak anak sekarang yang sudah cepat mendapat menstruasi. Ya, itu salah satunya bisa karena makanan, tapi jangan lupa Bu, gaya hidup juga. Saya itu agak surprise ya kalau saya pulang ke kampung suami saya, ibu-ibu, di Sumbawa. Zaman itu saya pakai handphonenya aja masih, artinya gadget tuh saya cuma punya handphone buat kerja. Di sana anak-anaknya dikasih tab. Sampai saya bilang, kalian kerja apa sih? Sampai anak 4 tahun
pakai tab itu buat kerja apa. Jadi anak-anak ini tidak aktif lagi. Ini saya kira ibu-ibu ini paling-paling hampir seangkatan saya ya. Ya kita sama-sama dulu kalau kecil kita mainnya kan keluar ya. Mbak Matilda lebih muda nih, nggak tahu nih masih suka main apa enggak. Kita Masih main dok. ya, kita main lari-larian semua mainan anak-anak yang tradisional itu. Tapi anak sekarang duduk manis depan TV, depan laptop, depan komputer, males bergerak. Nah, itu juga pengaruh, Bu. Kalau Ibu lihat, mungkin ada yang pernah ke negara maju, kalau di negara maju itu hampir di setiap perumahannya pasti mereka bikin playground. Playground itu untuk anak-anak main dan bukan playground seadanya cuman tanah di semen dikasih perosotan, bukan ya. Artinya memang untuk anak-anak itu beraktivitas supaya mereka bergerak. Karena anak perempuan yang dari kecil dibiasakan olahraga atau beraktivitas itu akan mengalami penundaan mens pertama. Otomatis itu akan mengurangi resiko kanker payudara. Jadi kalau saya bilang sih sudahlah, anak-anak itu bukan eranya gadget. Memang karena kita lagi pandemi ya, mau nggak mau SFH juga pakai handphone, pakai laptop. Tapi ya sudah, cukup pas lagi sekolah aja. Habis dari itu tutup semua, suruh mereka bermain. Dan itu akan mengurangi. Jangka panjangnya akan membantu kita mengurangi resiko kanker payudara pada anak-anak itu. Itu ya Mbak. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi untuk ibu-ibu nih sekalian yang masih memiliki putra-putri di rumah, mohon untuk diperbanyak ya dok ya aktivitas fisiknya ya, karena memang si dok tidak berbohong lah kalau anak-anak zaman sekarang kalau dikasih nonton YouTube, dikasih main games, kayaknya lebih anteng dan ibu bapaknya juga lebih mau beraktivitas, mau work from home lebih enak gitu karena anaknya udah anteng. Habis iya. Kalau anak dikasih gadget, kita bisa ngerjain yang lain. Iya dong. Oke, berarti PR untuk semua orang tua di rumah ya, apalagi di masa pandemi saat ini. Terima kasih dokter. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Nurul dok, dan ini pertanyaan yang menarik juga nih dok, tentang pengobatan tradisional dok. Bagaimana anggapan dokter sendiri tentang pengobatan kanker yang kanker di rumah sakit pastinya sudah konsul dengan dokter, namun dikombinasikan dengan pengobatan tradisional. Dan bagaimana cara kita untuk menyadari hal tersebut? Dan pertanyaan kedua dari Bu Nurul, dok pada stadium berapa pasien kanker harus diangkat payudaranya? Dan apakah boleh pasien tersebut melakukan implan payudara agar payudaranya bervolume kembali? Atau memang ada cara lain agar payudara tersebut tetap ada? Ya, mohon jawabannya dokter. Untuk pertanyaan yang pertama, kita kedokteran modern ya, tidak memusuhi tradisional. Sama sekali tidak. Yang kita tekankan adalah dari manapun sumber obat itu harus sudah melewati uji klinis dulu. Jadi kalau uji klinis itu Bu, artinya obat itu sudah diuji dan dia harus melewati 3 tahap uji. Kalau ketiga tahap uji itu dinyatakan aman, memberikan manfaat bagi manusia, dan efek sampingnya dapat ditolerir, barulah dia dapat kita berikan kepada pasien secara rutin. Nah, kadang-kadang orang beranggapan yang kita berikan itu semua obat-obat buatan. Padahal beberapa jenis kemoterapi misalnya itu adalah ekstrak dari tumbuh-tumbuhan. Tapi sudah melewati prosedur yang tadi, uji klinis, dan sudah diujikan ada manfaat dan tidak memberikan efek samping yang merugikan pasien. Sehingga mungkin perlu kita pertegas, kalau judulnya adalah obat tradisional, saya biasanya akan kembalikan kepada pasien saya. Karena kami dokter tidak bisa menjawab kalau belum ada data ilmiah. Data ilmiah itu kalau di kedokteran biasanya dipublikasi pada jurnal-jurnal. Jadi kalau misalnya ada peneliti, dia melakukan penelitian, lalu dia harus melaporkan secara jujur di jurnal ilmiah, barulah kita bisa gunakan pengobatan yang dia pakai itu. Nah, untuk obat-obat tradisional yang ada di sekitar kita, kenapa kita sulit menjawab? Karena kita tidak tahu interaksinya. Barangkali kalau hanya yang simpel-simpel aja, kayak ada pasien saya bilang, nggak apa-apa kan dok, saya suka misalnya minum rebusan jahe sama kencur. Terus saya tanya,
berapa banyak sehari? Cuma ngerebus sekali diminum aja dok gitu. Ya itu mah kayak bumbu dapur aja dong, saya bilang nggak ada masalah, ya kan? Tapi kalau sudah berlebihan, kita tidak bisa menjawab karena belum pernah ada penelitian yang membuktikan kalau hal-hal itu atau barang-barang itu dikombinasi dengan obat yang ada di rumah sakit, apakah efeknya akan merugikan atau menguntungkan. Jadi intinya kalau dokter nggak jawab, bukannya kita nggak mau jawab, karena memang belum ada data. Sehingga kalau kita akan sarankan pada pasien, Bu, kalau saya nggak ada data, ya lebih baik jangan. Tapi kalau Ibu berkeras memakainya pun, berarti Ibu sadar ada resiko yang Ibu harus bisa tanggung juga. Seperti itu. Dan saran saya kalau ada ibu-ibu di sini, biasanya kan biasa ya Bu, ada orang kita berobat kanker, ada aja yang datang ke kita bawa A, bawa B, bawa C, nawar-nawarin. Ibu tanya aja, mana uji klinisnya? Uji klinis itu Bu ketat. Jadi yang mempunyai pengobatan itu harus mendaftarkan ke komite etik, karena ini menyangkut nyawa manusia kan, disetujui barulah dia mencobakan barang itu pada beberapa orang, ada kelompok yang dikasih, ada kelompok yang enggak, lalu dibandingkan. Tapi kalau dia cuma datang ke ibu dengan brosur isi testimoni, ibu A bilang ini, ibu B bilang ini, itu bukan uji klinis. Jadi kita belum bisa pegang. Begitu. Mudah-mudahan jelas untuk pertanyaan nomor 1, lalu pertanyaan nomor 2. Pada stadium berapa kanker payudara harus diangkat payudaranya? Jadi mungkin di sini maksudnya Bu Nurul mastektomi ya Bu Nurul ya? Ada Bu Nurulnya enggak? Halo Bu Nurul. Yang nanya ada enggak nih di sini? Ya. Masih ada sih dok. Mungkin udah masih ada dok. Cuman mungkin ada terkendala nggak bisa. Ya, saya mau konfirmasi maksud pertanyaannya apa. Jadi kalau mastektomi itu kan mengangkat seluruh payudara Bu. Tidak harus. Jadi sangat bergantung. Jadi bukan hanya bergantung pada stadium. Biasanya kita akan diskusikan dengan pasien. Dari aspek dokter, kita akan lihat apakah pasien ini harus di mastektomi atau bisa di breast conserving surgery, artinya hanya dibuang sebagiannya saja, tergantung pada pertama, besar si tumor. Lalu 2, kedekatannya dengan puting, ya. Lalu yang ketiga, apa harapan pasien? Jadi itu suatu diskusi. Barulah kita tentukan apakah sebaiknya pada pasien ini mastektomi atau breast conserving surgery, atau orang suka bilang lumpectomy, artinya hanya dibuang bagian tumornya. Lalu apa harapan pasien? Kalau pasien ingin tetap punya payudara, maka kita akan kerjakan tindakan rekonstruksi atau onkoplasti tadi. Jadi, onkoplasti atau rekonstruksi bisa mengikuti baik mastektomi maupun BCS. Nah, kalau misalnya sudah pernah mastektomi, lalu belakangan, jadi rekonstruksi itu bisa langsung ya, langsung pada saat itu juga operasi payudara, bisa juga delay, jadi operasi payudara dulu, beberapa lama kemudian baru direkonstruksi. Itu juga bisa. Dan banyak cara, bisa dengan silikon implan kalau sudah mastektomi, bisa dengan bagian tubuh sendiri, seperti tadi saya perlihatkan di slide saya. Jadi bisa sih, karena memang sekarang kalau kita lihat protokol yang berlaku untuk pengobatan kanker payudara, target pengobatan kanker payudara bukan lagi hanya membuang si kanker, tapi juga bagaimana supaya para penyintas kanker payudara memiliki kualitas hidup yang baik. Artinya dia tetap merasa kalau bercermin, merasa bahagia melihat tubuhnya, tetap percaya diri, hubungan dengan pasangan hidup tetap harmonis, tetap bisa beraktivitas yang optimal seperti semula. Itu target pengobatan dari kanker payudara. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya, oke dokter, terima kasih. Kebetulan tadi Bu Nurul jawab lewat chat, katanya betul dokter, yang dimaksud mastektomi. Oke, betul ya, mudah-mudahan ya. Ya dokter, terima kasih dok. Ya, selanjutnya pertanyaannya dari Ibu Evelyn nih dok. Ada beberapa pertanyaan, namun untuk Ibu Evelyn mengenai penjelasan-penjelasan yang ingin disampaikan kembali, mungkin nanti rekaman dari webinar kita pada pagi hari ini akan kita share nanti dari kami dari MMC agar nanti Dr. Farida tidak mengulang lagi penjelasan yang sudah tadi diberikan untuk mempersingkat waktu kita juga. Ya dok, ini pertanyaan dari Ibu Evelyn. Dokter, apakah benar kalau
USG mame itu lebih akurat daripada mamografi. Dan untuk mamo dilakukan berapa tahun sekali ya dok? Karena itu radiologi. Ya, seperti itu dok mungkin. Untuk mengenai core biopsi dan terapi yang tepat untuk kanker mame nanti akan kami kirimkan ya, Bu, rekaman tadi penjelasan dari Dokter Farida. Ya dok, silakan dok. Ya, jadi USG payudara itu sebetulnya bukan alat screening. Jadi dia tidak sensitif. Jadi sebetulnya kalau ditanya apa sih alat screening yang disepakati di dunia ini untuk kanker payudara, jawabannya mamografi. Tapi memang mamografi tidak bisa membedakan kalau memang ada benjolan itu kista atau padat. Mamografi sensitif untuk melihat yang sifatnya kanker atau kecurigaan ke arah kanker. Karena itu, kalau memang misalnya tidak ada hambatan dalam hal sumber daya, biasanya kita dokter meminta pasien melakukan mamografi dengan USG. Yang utama mamografinya. USG menjadi membantu. Karena kalau mamografi dia hanya bisa melihat begini, oh ya ini ada kelainan curiga jinak. Ini ada kelainan curiga ganas. Nah, harusnya kalau sudah kelainan curiga ganas, kita langsung masuk ke biopsi. Kalau kelainannya curiga jinak, mamografi tidak bisa melihat. Jadi sinar itu tidak bisa melihat ini nih yang kayaknya jinak ini isinya cairan alias kista atau isinya daging tumbuh istilahnya ya, biasanya daging tumbuh alias tumor. Nah, yang bisa membedakan ini kista atau tumor adalah USG tadi. Tapi untuk membedakan jinak ganas itu lebih sensitif mamografi. Karena itu, ketika seorang perempuan 40 tahun ke atas, terutama 50 tahun ke atas ya, karena makin 50 itu benar-benar menanjak tinggi resikonya, disarankanlah untuk melakukan screening mamografi teratur. Berapa kali? Bisa sekali setahun atau sekali setiap 2 tahun, tergantung kepadatan payudara dan anjuran dokter. Ya, tentu tetap ditambah dengan sadari sendiri tiap bulan, pemeriksaan fisik ke dokter. Gimana kalau nggak ada mamografi, nggak ada USG? Paling tidak Ibu rajin pemeriksaan payudara ke dokter atau sadanis tadi, Bu. 6 bulan sekali Ibu periksakan. Gitu ya. Nah, iya betul dengan Mbak Matilda tentang core biopsi, pengobatan, nanti Mbak Matilda akan share. Tadi di slide yang saya share terakhir juga ada beberapa sumber lain, itu juga bisa digunakan ya Ibu-ibu ya, website Smarting, lalu ada juga QR code untuk masuk ke video-video edukasi. Banyak sumber Bu, silahkan dipelajari nanti. Oke. Baik dokter, nanti akan kami kirimkan. Jadi nanti ibu-ibu sekalian partisipan pada webinar awam kita pada siang hari ini, nanti bisa memutar kembali nih penjelasan dari Dokter Farida. Oke dok, mungkin selanjutnya akan saya bacakan 2 pertanyaan terakhir ya dokter, karena kalau dilihat-lihat sih pertanyaannya ini masih agak-agak sama pertanyaan yang tadi udah saya sebutkan mengenai lifestyle, mengenai terapi, nanti bisa juga dilihat dari rekamannya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih dok, mengenai implan, maaf, bagaimana cara mengatasi pasien pasca operasi nih dok? Kalau tadi kan kita mengenai deteksinya dan terapinya. Kalau pasca operasi CA mame, ER positif dan PR positif yang sekaligus menderita adenomiosis di indung telurnya dok. Kalau menurut dokter bagaimana nih dok? Mungkin ini masih belum kurang jelas ya dok ya sebenarnya ini kondisinya. Saya agak paham sih. Oke dok, baik dok. Ini 2 hal yang harus diatasi berbarengan. Untuk kanker payudara dengan ER positif, PR positif, saya asumsikan di sini HER2-nya negatif ya Bu. Jadi Ibu tipe luminal, maka penanganannya adalah terapi sistemik yang disesuaikan dengan stadium yang Ibu miliki. Apakah perlu kemoterapi atau cukup hormon terapi saja, itu tergantung pada stadium yang Ibu miliki, sehingga Ibu bisa berdiskusi dengan dokter yang merawat Ibu. Adapun mengenai adenomiosis di indung telur, Ibu sebaiknya mendatangi dokter kebidanan yang subspesialisasinya onkologi. Jadi onkologi, ginekologi,
untuk minta dipastikan apakah adenomiosis tersebut mencurigakan sehingga harus diambil tindakan biopsi misalnya, atau memang sesuatu yang bisa diobservasi saja. Jadi tidak ada masalah sebetulnya, karena bahkan pengobatan kanker payudara untuk hormon terapinya bisa jadi akan mengurangi gejala adenomiosis di indung telurnya kalau memang tidak ada sesuatu yang berbahaya di situ. Jadi intinya harus diperiksakan dua-duanya ya Bu ya. Oke, ya terima kasih dokter. Dok Ya. mau nanya juga nih dok, ada yang nanya juga kebetulan di chat Zoom ya dok ya, dan saya juga mau sih nanya nih ke dokter. Dok, sebenarnya beda nggak sih dok kalau implan payudara yang tadi dokter sebutkan, yang tadi ada dipenjelaskan, dengan implan payudara yang kita tahu yang untuk kecantikan nih dok, biasanya orang-orang cewek-cewek nih, perempuan-perempuan zaman sekarang untuk biar badannya terlihat bagus, ada implan payudara. Apakah itu sama dok, tindakannya? Dan karena setahu saya, setahu ibu ini juga kalau implan payudara itu katanya kan berbahaya ya dok ya. Itu bagaimana dok kira-kira dok? Kami butuh pencerahannya nih dok. Kalau kita bicara implan payudara yang sudah terstandar medis, itu tidak bahaya. Dan itu sama. Jadi implan payudara yang kita gunakan pada pasien kanker dengan pasien yang ingin augmentasi payudara, membesarkan payudara sama. Bedanya pada pasien kanker maka harus ada penanganan terhadap kankernya dulu. Jadi biasanya kita mastektomi dulu payudaranya, lalu syaratnya operasinya adekuat atau operasinya cukup. Jadi syarat operasi kanker payudara cukup itu kita memastikan bahwa batas-batas dari jaringan yang kita buang sudah tidak mengandung kanker lagi. Dengan kata lain, jaringan yang kita tinggalkan di payudara pasien sudah tidak mengandung kanker lagi. Itu dibuktikan dengan pemeriksaan patologi. Sementara kalau orang-orang yang augmentasi atau membesarkan payudara kan payudaranya tidak dibuang, hanya ditambah. Nah, selama dia memang sudah terstandar medis, dia cukup aman. Memang ada beberapa report atau laporan, misalnya ada beberapa jenis yang bisa mengakibatkan keganasan lain, tapi sekarang orang sudah mengklasifikasi mana yang aman, mana yang kurang aman, sehingga dokter yang mengikuti perkembangan keilmuan akan tahu mana yang aman. Nah, yang mungkin desas-desus atau gosip-gosip yang ada di masyarakat tentang bahayanya silikon, yang suka saya temui di klinik, itu bukan yang implan, tapi praktek silikon liar seperti suntik. Itu bahaya itu. Jadi rupanya banyak yang ingin membesarkan payudara tapi dengan cara murah meriah. Dan sedihnya yang menawarkan bukan orang salon saja, salon banyak nih katanya. Dokter, ada dokter yang mengaku ahli kecantikan menawarkan supaya payudaranya membesar si pasien, dia suntik-suntik silikon. Ada yang nyuntik silikon, ada yang nyuntik kolagen. Nah, itu sama sekali tidak kita anjurkan karena ini bukan cara medis yang benar. Maka tadi saya tuliskan, jangan mudah tergiur dengan yang instan, yang kesannya, wah gampang, bagus, mudah. Apa-apa yang terlalu bagus tuh biasanya nggak benar, biasanya ya. Jadi harus lebih hati-hati. Ya. Oke dok, terima kasih dok. Berarti harus yang teruji secara medisnya ya dok ya, dan tidak boleh instan. Dan ya kita juga tidak boleh tergiur akan yang terkesan murah ya dok ya, karena memang pengobatan yang namanya mau sehat, yang namanya mau cantik juga harus ada pengorbanan ya dok ya, pengorbanan waktu, pengorbanan juga mungkin biaya ya dokter ya. Nah, satu lagi Mbak Matilda yang saya perlu tekankan. Boleh dok. Untuk ibu-ibu yang saya ada 1-2 pasien memeriksakan diri misalnya karena ingin pasang implan, itu kita harus beri penjelasan. Kalau kita ingin screening payudara, modalitas yang utama dan yang disepakati di dunia sekarang mamografi kan. Nah, untuk ibu-ibu di sini yang pernah mamografi kan tahu ya, itu kayak dipres payudaranya lalu dikasih sinar X. Dan ini aman. Tadi ada yang nanya, saya lihat aman nggak sih kan itu sinar X, radiologi. Insya Allah kalau hanya mamografi saja aman Bu, karena dosisnya kecil sekali. Itu aman. Artinya keuntungan yang bisa kita dapat dibanding kerugian masih lebih besar keuntungannya.
Nah, kalau orang sudah punya implan silikon di payudaranya, otomatis tidak bisa di-screening dengan mamografi. Maka screeningnya umumnya beranjak dengan modalitas lain. Kalau umurnya sudah umur yang beresiko, 50 ke atas, sementara kan kita tahu USG tidak terlalu sensitif, bisa jadi screening yang harus dia jalankan adalah MRI. Padahal MRI payudara ini satu, harganya jauh lebih mahal. Yang kedua, dia walaupun sangat sensitif, tapi tidak spesifik seperti mamografi untuk membedakan ini curiga ke arah ganas atau yang biasa-biasa saja. Jadi tetap ada kekurangannya. Ya, jadi pertimbangkan baik-baik kalau bukan karena indikasi kanker lalu ingin membesarkan payudara dengan implan, harus tahu ke depan konsekuensinya apa dan harus siap. Nah, cara lain sebenarnya kita bisa memulai dari awal untuk payudara yang bagus, payudara yang indah. Pertama, gizinya harus bagus, ibu-ibu. Karena jaringan yang menunjang payudara perempuan itu sangat ditentukan oleh gizi dia sejak kecil. Yang kedua, postur tubuh upayakan yang baik. Banyak perempuan masih muda, tapi maaf ya payudaranya agak turun. Ternyata setelah kita pelajari cenderung postur pundaknya dan bahunya agak membungkuk. Sehingga gravitasi mempengaruhi payudaranya lebih cepat turun. Yang ketiga, olahraga itu juga sangat membantu elastisitas jaringan-jaringan tubuh kita. Nah, ini hal-hal yang sebetulnya alami dan mudah tapi dilupakan orang. Ya, jadi dengan itu kita bisa mempertimbangkan matang-matang. Adapun silikon implan untuk pasien kanker payudara itu tidak masalah juga, hanya memang ke depannya pasti kita akan lakukan screeningnya dengan MRI. Gitu ya, silakan. Oke, terima kasih dokter untuk penjelasannya. Ini kita ke pertanyaan terakhir ya dokter ya. Dan kebetulan pertanyaannya ini based on true story nih dok, dari saudara dari Ibu Yeni. Mau bertanya dok, berkaitan kemoterapi, saudara saya yang terkena kanker payudara, setelah diangkat payudaranya salah satunya dok, saran dari dokter harus di kemoterapi 13 kali dok. Tetapi baru 3 kali badannya sudah bisa tetapi baru 3 kali badannya sudah bisa melanjutkan dikarenakan kondisi melemah. Ya, tidak bisa melanjutkan. Apakah karena stadium 3 jadi mungkin sudah mulai menyebar dok kankernya? Bagaimana dok solusinya kira-kira dok? Nah, jadi gini, memang kemoterapi itu kan kayak tadi saya ceritakan ya, dia itu mengenai semua sel yang membelah cepat. Sehingga dia akan efektif untuk sel kanker yang memang membelahnya cepat, tapi juga dia akan mengenai sel-sel normal di tubuh lain yang membelah cepat. Makanya kayak rambut rontok, lalu kulit menghitam, sariawan, lalu diare, itu bisa terjadi. Walaupun mungkin ibu-ibu di sini juga ada yang mengalami, nggak semua pasien mengalami hal itu. Pasien saya yang di kemoterapi santai-santai aja, makannya tambah banyak juga ada, ya. Ada yang cuman keluhannya sebentar, besoknya udah pulih lagi. Tapi memang tubuh manusia berbeda-beda. Karena itu saya selalu bilang sama pasien-pasien, efek samping kemoterapi itu bisa jadi berbeda antara tiap orang. Nah, disinilah tugas kita dokter menemani pasien bagaimana ketika dia mendapatkan kemoterapi kita pelajari seperti apa respon dari tubuh pasien tersebut terhadap obat kemoterapi itu sehingga kita bisa menemani obat kemoterapi dengan obat-obatan suportif yang bisa mengurangi efek sampingnya. Apakah ada pasien yang benar-benar tidak tahan kemoterapi? Ada. Karena dalam persentase yang tidak banyak, itu ada memang kondisi tubuhnya sejak awal ringkih ya. Jadi memang tidak memungkinkan. Tapi itu pun kadang masih bisa kita bantu dengan dosisnya diperkecil tapi sering. Ibu-ibu yang pernah kemoterapi mungkin ingat rata-rata kemonya disuruhnya 3 minggu sekali. Nah, untuk pasien yang daya tahan tubuhnya sudah kurang atau usia tua, misalnya di atas 60 tahun, itu bisa kita jadikan kemoterapinya dengan dosis yang lebih kecil, tapi diberikannya seminggu sekali. Itu biasanya beberapa pasien saya sudah berumur, alhamdulillah masih bisa melewati itu semua dengan lancar. Ya, nah apakah karena stadiumnya
Bisa iya, bisa enggak. Tapi sebetulnya ketahanan seorang pasien untuk menghadapi kemoterapi memang ditentukan oleh kondisi fisiknya. Nah, ini nih Mbak Matilda yang saya tandai kadang-kadang ketika pasien kanker payudara lalu dia banyak membatasi makanan. Ada pasien saya yang berkeras maunya jadi vegan, nggak mau makan daging, nggak mau makan apa, sehingga kita sulit sekali masukin obat karena setiap kali mau kemoterapi HB-nya rendah, tidak memenuhi syarat. Lalu pokoknya memodifikasi gaya hidup sendiri deh, sehingga badannya jadi memang tidak fit untuk menghadapi kemoterapi. Nah, ini juga harus dicermati. Apakah memang tidak sanggup meneruskan kemo, memang pada dasarnya badannya kurang kuat menerima, lalu sudah dicoba belum dengan cara lain, misalnya tadi dosisnya dikecilkan tiap minggu, atau memang faktor dari pasiennya, misalnya tadi membatasi makanan, banyak pantang-pantangan, dan yang terakhir yang jangan lupa dukungan mental dari orang-orang di sekitarnya. Saya menandai pasien-pasien saya yang punya kemauan kuat, punya cara pikir positif, lalu keluarganya supportnya bagus sekali, rata-rata lancar melewati kemoterapi. Jadi itu pun harus kalau kita saudaranya dukung. Jangan dihakimi, jangan dikucilkan, tapi juga jangan dikasihani ya. Banyak pasien sebel karena mereka merasa dikasihani. Perlakukan saja normal, tapi setiap kali mereka butuh bantuan pertolongan, kita siap sedia untuk menolong. Itu jauh lebih membantu. Ya, itu Mbak Matilda. Oke, terima kasih dokter. Terima kasih juga dok untuk pencerahannya nih, untuk mengenai dukungan moral ya dok ya, karena ini sangat penting. Betul sekali Bapak Ibu, karena beberapa kali juga kita webinar ini, selain dengan dokter spesialis onkologinya, kita juga mengundang psikiater untuk mengenai membahas tentang psikisnya pasien kanker nih Bapak Ibu. Jadi itu sangat penting ya Bapak Ibu, mungkin ada keluarga, teman kita, yang mengalami survivor kanker payudara, kita sebagai orang-orang terdekat boleh terus mendukung dan jangan dikasihani. Mungkin kita juga sebagai manusia ya, kalau udah ada yang ngasihanin merasa kayak aduh kok beban banget ya, jadi malah semangatnya turun. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas. Ini dulu pertanyaannya Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu para hadirin sekalian masih mau bertanya nih, aduh masih pengen nanya banyak nih ke Dokter Farida, bisa menemui Dokter Farida di Poli, di Rumah Sakit MMC. Jadwal praktek Dokter Farida ada di setiap hari Senin dan Jumat, setiap pukul 11:30 sampai jam 2. Namun biasanya Dokter Farida nih pasiennya banyak Bapak Ibu, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau datang, langsung aja daftar, bisa nanti jamnya di hari Senin dan Jumat di jam 11:30. Jadi biar lebih puas nanyanya kalau langsung berduaan dengan Dokter Farida, seperti itu. Ya, terima kasih Dokter Farida untuk sharingnya, untuk ilmunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua, para hadirin. Dan untuk para hadirin sekalian, jangan left dulu, karena nanti akan ada pembagian 3 merchandise untuk penanya terbaik. Dan sebelum itu, saya sekali lagi dari perwakilan Rumah Sakit MMC mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Mylan Indofarma yang telah mendukung terselenggaranya acara kita pada siang hari ini. Untuk itu, sebelum kita membacakan hadiah pemenang dari 3 orang penanya terbaik, kita mau melihat menonton bersama video dari Mylan Indofarma. Kepada host dipersilakan untuk memutar video. Halo? Oke, kita tunggu sebentar ya Bapak Ibu ya. Kalau gitu saya sekalian, ini ya Mbak Matilda, penutupan saya belum ini nih, minta maaf kalau tadi pas menerangkan ada yang kurang jelas. Oh, ada ya. Mudah-mudahan ibu-ibu juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita bahas hari ini, dan tolong sekali lagi disebarluaskan supaya banyak yang mendapatkan manfaat, dan kita berharap sekali bahwa angka fatalitas karena kanker payudara di Indonesia ini bisa menurun. Ya, amin. Amin dokter. Terima kasih dokter untuk sharingnya dok. Mohon maaf juga dok kalau saya ada salah-salah kata tadi selama tanya jawab dan dari awal acara.
Ya, terima kasih dok, sehat selalu. Untuk Bapak Ibu kita akan menyaksikan video, ini sedang dikoordinasikan ke hostnya, kita saksikan bersama. Ya. At Milan, seeing a daughter celebrate more birthdays with her mother, a son find the one medication his father needs, or a wife see relief in her husband's eyes is believing that Milan's commitment to providing access to high-quality medicine, meeting needs through innovation, and doing what's right, not what's easy, truly makes a difference. That's what founders Milan, Mike Pushkar, and Don Panos believed more than 50 years ago, and what we still believe today. Milan began by helping people in small West Virginia towns gain access to affordable medicine. Today, after decades of organic growth and transformative acquisitions, Milan is a world leader and one of the largest pharmaceutical and active pharmaceutical ingredient manufacturers in the world. With an expertise in making difficult-to-manufacture products and a portfolio of more than 7,500 marketed products for customers around the globe, we continue to grow by expanding our portfolio to include respiratory, injectables, and biologic drugs. And approximately 50% of patients in the developing world receiving treatment for HIV/AIDS rely on our medicines. Quality is at the heart of everything we do. At our manufacturing facilities around the world, we produce tens of billions of doses of medicine every year, and each site adheres to stringent quality standards so doctors and patients can have access to high-quality medicines they can trust. Because seeing her play again is believing that the quality and integrity of our products helps people live better lives. Mylan Better Health for a Better World. Oke, terima kasih untuk host, terima kasih juga untuk Mylan Indofarma, kami ucapkan sekali lagi atas dukungannya. Ya, sekarang saya akan membacakan pemenang pertanyaan terbaik dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan melalui chat. Semua pertanyaannya sebenarnya baik dan bermanfaat, namun kita harus memilih 3 pertanyaan terbaik. Kebetulan ini juga pertanyaan terbaiknya ini merupakan diskusi juga dengan Dr. Farida. Dr. Farida juga sebagai narasumber memberikan masukan nih kepada 3 penanya terbaik. 3 penanya terbaik ini akan mendapatkan merchandise dari Rumah Sakit MMC yang akan dikirimkan langsung ke kediaman pemenang. Maka dari itu mohon dipastikan untuk Bapak Ibu sekalian, para hadirin sudah mengisi form absensi yang tadi sudah saya berikan di forum chat. Oke, untuk 3 pemenang pertanyaan terbaik, yang pertama jatuh kepada Ibu Yuni. Selamat Ibu Yuni, tadi ini yang pertanyaannya pertama-tama saya bacakan. Kepada Ibu Yuni, selamat. Yang kedua untuk Ibu Nurul. Kepada Ibu Nurul Fitri Mileni. Ibu, selamat Ibu memenangkan pertanyaan terbaik. Dan yang ketiga jatuh kepada Ibu Maya. Oke, selamat untuk Ibu Maya, Ibu Nurul, dan Ibu Yuni telah memenangkan pertanyaan terbaik. Nanti merchandise-nya akan kami kirimkan ke kediaman Ibu masing-masing. Oke, berarti Ibu-Ibu sekalian, kita telah sampai di penghujung acara kita pada siang hari ini. Sekali lagi saya sebagai MC di siang hari ini, mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kita ada kesempatan untuk bertemu lagi. Kiranya Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat. Dan saya sebagai MC pamit undur diri. Namun sebelum kita live, boleh dinyalakan semua kameranya, kita mau foto bersama nih Bapak Ibu. Oke, boleh dinyalakan dulu. Kita akan foto bersama untuk dokumentasi. Ya, mohon untuk host, boleh untuk di screenshot ya host ya. Oke, ya. Boleh dinyalakan bersama, kita boleh senyum bersama di depan kamera. Mohon senyumnya ditahan 5 detik ya Bapak Ibu ya. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, ya.
Terima kasih Bapak Ibu dan terima kasih banyak untuk Dokter Farida untuk ilmunya pada siang hari ini yang sangat bermanfaat bagi kami. Sehat selalu dokter dan terima kasih juga untuk Mylan Indofarma yang diwakilkan oleh Ibu Ari yang hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bu, semoga sehat selalu dan kepada para hadirin semuanya terima kasih. Sampai bertemu di webinar dan Health Talk edukasi dari Rumah Sakit MMC selanjutnya. Saya Matilda pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat siang semuanya. Terima kasih Ibu-ibu. Sampai ketemu. Sampai ketemu dokter, ibu-ibu semuanya. Terima kasih.